Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya saudaraku sudah menjawab istilahnya menyangkal banyak, yang setuju juga banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Indonesia ini sudah darurat ya saudaraku. Darurat. Makanya saya menyuarakan, wahai para ulama, Anda seharusnya bergerak di garda depan. Itulah saudaraku. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya jawab di sini. Ya. Kenapa ulama harus di garda terdepan? Karena ulama itu adalah penyeru agama. Penyuluh agama. Jadi tugasnya jangan hanya ceramah di masjid. Jadi tugasnya bukan hanya itu aja ya. Jadi ini kewajiban ya, garda terdepan ulama itu harus tampil. Tampil paling depan. Karena apa? Ini betul-betul sudah kelewat saudara. Harta yang ratusan triliun dikorupsi oleh maling-maling, orang-orang gila itu. Jadi di sisi lain, tetangga ulama itu fakir miskin ya. Lihat ya, fakir miskin hidup pada susah. Itulah saudaraku. Jadi ini jawaban saya. Jadi kenapa harus ulama? Harus ulama ini. Ulama itu harus garda terdepan. Ini adalah satu kemudaratan masalahnya, ya. Sudah ugal-ugalan korupsi di Indonesia itu, bukan barang yang sepele. Ulama bangkit, datangi gedung DPR, segera sahkan undang-undang perampasan aset. Itulah. Itu tujuan saya begitu. Ya. Jadi pertanyaan Anda banyak banget, ada yang nyangkal banyak banget, ini saya jawab di sini nih, ya. Itu tugas ulama begitu, di garda terdepan. Kalau ulama mendatangi gedung DPR, MPR ya, itu pasti ya langsung disahkan undang-undang perampasan aset. Karena ini udah berbahaya ya, nggak main-main. Jadi ulama harus bergerak di garda terdepan. Gitu. Jadi untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset biar harta kekayaan Indonesia nggak diobok-obok sama maling-maling. Ulama kalau nggak bergerak itu saya katakan bukan orang beriman. Karena kalau orang beriman itu peduli dengan lingkungan. Lihat, Anda lihat jalan-jalan ke pasar, ya. Pedagang semua pada ngeluh. Dari Sabang sampai Merauke itu sepi semua. Kalau ulama nggak menggerakkan ini, berarti dia itu nggak punya hati, ya, nggak punya hati, ya. Dia membiarkan orang berbuat kejahatan, ya. Dan ngelihat tetangga pada nggak bisa makan, dia nggak peduli. Buat apa Anda ceramah-ceramah? Nggak ada gunanya. Ceramah terus, nggak ada gunanya. Inilah saatnya Anda untuk tampil. Jadi pembuktian dari ceramah-ceramah Anda setiap hari. Gerakkan semua ulama. Ini tugas Anda. Ya. Itulah, jadi saya menjawab dari banyak banget ya netizen yang mengomentari itu. Kenapa harus ulama? Inilah ya, saya jelaskan di sini. Jadi Indonesia udah hancur, makanya ulamanya harus bergerak. Jangan mau ulama hanya dikasih amplop terima, alhamdulillah rezeki anak soleh. Itulah hancurnya Indonesia. Ya, ini jawaban dari saya ya, biar Anda semua ngerti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.